Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B5 hari ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Program Terbaru Pemerintah tentang Ibu Hamil Resiko Tinggi. Pertama-tama perkenalkan tim kami, yaitu saya sendiri Herni Yuliasuti, kemudian ada rekan saya Nadine Asia. Lanjutnya kita mulai saja ya presentasinya. Yang pertama adalah pengertian kehamilan. Kehamilan atau gestasi adalah kondisi ibu dengan perkembangan janin di dalam perutnya. Kehamilan terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir sampai dengan kelahiran, atau 38 minggu dari pembuahan. Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia yang tumbuh atau berkembang di dalamnya kita panggil pada awal-awal kehamilan yaitu embrio. Selanjutnya kita menyebutnya sebagai janin. Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya kita sebut dengan primigravida atau gravida 1. Kehamilan risiko tinggi sendiri adalah kehamilan yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas, bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal atau pada umumnya. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, yaitu trimester 1 dimulai dari awal kehamilan hingga minggu ke-13 kehamilan. Trimester kedua dimulai dari minggu ke-14 kehamilan hingga minggu ke-27 kehamilan. Sementara trimester terakhir atau trimester ketiga dimulai dari 28 minggu kehamilan hingga kelahiran. Ada berbagai faktor yang menyebabkan perempuan tergolong sebagai calon ibu berisiko tinggi atau menghadapi bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan. Kondisi ini yang bisa menyebabkan janin tidak dapat tumbuh dengan sehat, bahkan dapat menimbulkan kematian pada ibu dan janin. Adapun kehamilan yang memiliki risiko atau bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan, bila dibandingkan dengan ibu hamil dan bersalinan normal, kita sebut dengan kehamilan yang memiliki risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah penyakit yang menyertai kehamilan, kedua adalah penyulit kehamilan, ketiga riwayat obstetri yang buruk, yang keempat adalah keadaan ibu secara umum. Yang pertama adalah penyakit yang menyertai kehamilan. Di antaranya penyakit-penyakit itu yaitu penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan ginjal, seperti tingginya kadar protein dalam urin dan darah, inkompatibilitas darah atau ketidaksesuaian golongan darah, seperti ketidaksesuaian resus pada ibu dan janin. Kemudian adalah endokrinopati atau kelainan endokrin, contohnya adalah penyakit gula, kardiopati atau kelainan jantung, hematopati atau kelainan pembekuan darah, dan yang terakhir adalah infeksi. Contohnya adalah infeksi yang disebabkan oleh virus TORCH. Yang kedua adalah penyulit kehamilan. Di antaranya adalah partus prematur atau kelahiran yang belum cukup bulan atau kurang dari 37 minggu. Kemudian adalah perdarahan pada kehamilan, baik pada awal kehamilan yang disebabkan oleh abortus atau keguguran, ataupun perdarahan pada akhir kehamilan yang disebabkan oleh plasenta previa atau solusia plasenta. Kemudian adalah ketidaksesuaian antara besarnya rahim dengan tuanya kehamilan, biasanya disebabkan oleh hidramion, kehamilan kembar atau gemeli, atau gangguan pertumbuhan janin. Sebab lainnya adalah kehamilan serotin atau kehamilan lewat waktu, biasanya lebih dari 42 minggu. Yang terakhir adalah kelainan uterus atau kandungan, contohnya adalah adanya bekas operasi atau seksio sesaria. Yang ketiga adalah riwayat obstetri yang buruk. Antara lain adalah riwayat kematian anak pada persalinan yang lalu, atau anak terlahir dalam keadaan
kelainan kongenital atau cacat bawaan, dan riwayat adanya persalinan prematur, kemudian adalah adanya riwayat abortus habitualis atau keguguran yang berulang sekurang-kurangnya 3 kali berturut-turut, kemudian adanya riwayat infertilitas yang tidak disengaja lebih dari 5 tahun, di mana pasangan tidak merencanakan untuk menunda kehamilan, namun selama kurun waktu 5 tahun tidak terjadi kehamilan. Yang keempat adalah keadaan ibu secara umum, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi adalah umur ibu, yaitu ibu yang kurang dari usia 20 tahun dan usia lebih dari 35 tahun memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Kemudian paritas atau banyaknya melahirkan, semakin banyak ibu melahirkan maka semakin banyak resiko yang dia hadapi ke depannya, terutama pada ibu yang telah melahirkan anak 4 kali. Kemudian berat badan ibu, di mana ibu yang terlalu kurus ataupun ibu yang terlalu gemuk memiliki faktor resiko yang lebih tinggi. Kemudian tinggi badan ibu, yaitu ibu yang kurang dari 45 cm memiliki faktor resiko yang tinggi. Kemudian bentuk panggul ibu yang tidak normal, jarak antara dua kelahiran yang terlalu dekat, yaitu kurang dari 2 tahun. Kemudian ibu yang tidak menikah, ini berhubungan dengan psikologisnya pada saat kehamilan. Kemudian keadaan sosial ekonomi yang rendah. Terakhir adalah ketagihan pada alkohol, tembakau, dan morfin. Komplikasi kehamilan risiko tinggi tentu saja mempunyai dampak. Dampak pada bayi adalah bayi lahir belum cukup bulan, kemudian berat badan bayi lahir rendah, dan adanya resiko janin mati dalam kandungan. Kemudian dampak pada ibu yaitu keguguran atau abortus, persalinan tidak lancar atau macet, perdarahan sebelum dan sesudah persalinan, ibu hamil atau bersalin meninggal dunia, kemudian keracunan kehamilan atau kejang-kejang. Penanganan terhadap pasien dengan kehamilan risiko tinggi tentu saja berbeda-beda tergantung dari penyakit apa yang sudah diderita sebelumnya dan efek samping dari penyakit yang dijumpai nantinya. Tentu saja pemeriksaan penunjang sangat dibutuhkan untuk menganalisis kondisi yang pasti dari seorang ibu hamil. Kehamilan dengan risiko tinggi harus ditangani oleh ahli kebidanan yang berkolaborasi dengan ahli lainnya seperti ahli penyakit dalam dan ahli kesehatan anak. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan kasus atau pengambilan keputusan yang didapatkan adalah tepat. Apakah kehamilan aman untuk dilanjutkan atau jalan terbaik adalah melakukan terminasi atau pengakhiran kehamilan, mengingat risiko yang akan ditanggung ibu sangatlah besar. Baiklah, saya Nanen Rosia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang resiko tinggi, tentang program pemerintah untuk ibu hamil resiko tinggi. Nah, di Indonesia sendiri angka kematian masih tinggi, yaitu setiap tahunnya terdapat sekitar 792 ibu meninggal dengan komplikasi yang beraneka ragam. Salah satunya penyebabnya adalah perdarahan, persalinan macet, infeksi, preeklamsi dan eklamsi, serta lain sebagainya. Nah, strategi kesehatan ibu dan anak yang digunakan di Indonesia adalah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKB. Program-program tersebut salah satunya adalah pertama, program buku KIA, yang kedua melaksanakan kelas ibu hamil, yang ketiga program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K, yang keempat program desa siaga, yang kelima program suami siaga, yang keenam program PONEK dan PONED, yang ketujuh program posyandu atau pos pelayanan terpadu, yang ketujuh ada program semanggi, dan yang kesembilan adalah program sejari masuk. Baiklah, kita bahas ke-9 program tersebut. Yang pertama ada penggunaan buku KIA.
Nah, buku PAIA sendiri adalah alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak. Alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu, keluarga, serta masyarakat mengenai pelayanan, kesehatan ibu dan anak, serta termasuk rujukan dan paket standar pelayanan KIA, gizi, imunisasi, serta tumbuh kembang balita. Nah, tujuan program kesehatan ibu dan anak ini adalah meningkatkan kemandirian keluarga dan memelihara kesehatan ibu serta anak. Nah, biasanya buku ini nanti kepake sampai usia anak sekitar 2 tahun untuk mendapatkan imunisasi juga. Selanjutnya ada ada melaksanakan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil sendiri adalah kelompok belajar bagi para ibu hamil atau calon ibu untuk berbagi lebih ke pengalaman, diskusi tentang masa-masa kehamilan hingga proses persalinan. Berikutnya, yang ketiga ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi program ini merupakan salah satu upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan mutu serta akses pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pencegahan komplikasi, dan keluarga berencana serta yang lainnya. Nah, program ini mendata ibu hamil dengan sebuah stiker yang ditempel di rumahnya dengan tujuan mempermudah pengambilan keputusan yang cepat saat waktu persalinan hingga masa nifas nanti apabila terdapat ibu hamil dengan risiko tinggi. Kemudian, tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan serta kesehatan bagi ibu hamil dan calon bayi baru lahir nanti. Kemudian yang berikutnya, nah program desa siaga ini adalah program yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya serta kemampuan dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di lingkungannya. Bukan cuma masalah kesehatan, yang lainnya ada masalah bencana, masalah kegawat daruratan, serta masalah-masalah yang lain yang timbul di desa itu sendiri. Masyarakatnya harus sigap melakukan tindakan untuk mengurangi angka-angka yang mungkin timbul apabila ada komplikasi. Kurang lebih seperti itu ya. Program ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa yang sehat serta peduli terhadap masalah kesehatan. Sebuah desa dikatakan desa siaga apabila sudah memiliki Poskesdes atau pos pelayanan desa yang merupakan upaya kesehatan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat itu sendiri. Karena suami siaga ini sangat penting untuk ibu-ibu yang baru memulai proses kehamilan. Nah, tujuannya program ini sama ya, untuk menurunkan komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi lebih lanjut kepada ibu hamil. Jadi apabila ibu hamil memiliki komplikasi-komplikasi atau terdapat masalah pada saat kehamilannya, di sini suami sangat dibutuhkan untuk siap siaga gitu. Suami siaga sendiri itu singkatan dari siap, antar, dan jaga ya. Jadi kalau misalkan ibu hamil tersebut terdapat komplikasi atau keluhan yang tidak diinginkan, maka suami siap, antar, dan jaga untuk mengurangi komplikasi yang mungkin terjadi lebih berat lainnya. Yang berikutnya program PONEK dan PONET. Program PONEK sendiri yaitu pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit 24 jam, sedangkan PONET sendiri adalah pelayanan obstetri neonatal emergency dasar yang dilaksanakan di puskesmas. Ini sama tujuannya semuanya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berikutnya adalah PDU atau Posyandu,
program pelayanan terpadu maksud saya. Nah, ini programnya merupakan bentuk upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, serta anak balita. Ini menurut Kemenkes RI pada tahun 2012. Program Semanggi. Nah, ini programnya sangat baru ya. Untuk Semanggi ini program singkatan, maksud saya disingkat menjadi Semanggi, yang kepanjangannya berarti menjaga keselamatan ibu hamil yang resti serta anak. Jadi program ini fokusnya melakukan pendampingan ibu hamil beresiko tinggi atau yang mempunyai kekurangan energi kronis atau KEK. Nah, dalam program ini secara kontinu puskesmas dibantu para kader kesehatan melakukan aktivitas deteksi dini ibu hamil dan memantau ibu hamil yang punya resiko-resiko tinggi serta sampai dengan persalinan dan nifas nanti. Nah, aktivitas pendampingan ini tidak hanya perlu dilakukan oleh para medis atau tenaga kesehatan, bisa juga dibantu oleh kader yang lainnya. Selanjutnya yang ke-9 atau yang terakhir, di sini ada program Sejarimas yang dimana kepanjangan dari Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal and Newborn Survival. Nah, Sejarimas ini merupakan suatu sistem informasi dan komunikasi timbal balik dengan menggunakan pesan singkat, elektronik atau SMS giveaway. SMS gateway dan internet antara petugas pelayanan kesehatan dasar dari bidan atau bidan praktek mandiri atau bidan puskesmas dengan bidan yang ada di pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Contohnya dari puskesmas atau bidan praktek ke rumah sakit 24 jam. Nah, program ini berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan emergency obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 rumah sakit Konek dan 300 puskesmas dan atau balkesmas Konek, serta memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit. Ini menurut Kemenkes 2016. Nah, tujuan umum sendiri dari Sejarimas yaitu ikut berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir sebesar 25%. Sedangkan tujuan khususnya untuk perbaikan kualitas, penguatan rujukan, dan penguatan akuntabilitas. Program-program yang tadi saya sudah jelaskan itu semuanya tujuannya mempunyai mempunyai tujuan yang sama ya, yaitu ikut berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Untuk banyaknya itu tergantung dari tingkat bagaimana masyarakat ikut berkontribusi juga. Nah, demikian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.